Kita lanjut kisah Santa Teresia dari Lisieux part 2. Ini adalah awal masa penderitaannya yang mengerikan ketika ia mengalami kekeringan dalam doa sehingga ia berkata, katanya, Yesus tidak berbuat banyak untuk membuat percakapan tetap berjalan, tetapi Teresia sangat sedih. Sehingga ia tertidur dalam doanya. Ia menghibur dirinya dengan mengatakan, para ibu-ibu mencintai anak-anaknya ketika mereka tertidur dalam pelukan mereka. Sehingga Tuhan pasti mencintainya ketika ia tidur selama berdoa. Teresia tahu, sebagai biarawati Karmelit, ia tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan besar. Ia mengatakan, cinta membuktikan dirinya dengan perbuatan. Jadi, bagaimana aku menunjukkan cintaku? Perbuatan besar dilarang bagiku. Satu-satunya cara agar aku bisa membuktikan cintaku adalah dengan menaburkan bunga. Dan bunga ini adalah setiap pengorbanan kecil, setiap pandangan dan kata, dan perbuatan tindakan terkecil untuk cinta. Teresia mengambil setiap kesempatan untuk berkorban, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya. Ia tersenyum pada saudari perempuan yang tidak ia sukai. Ia makan semua yang diberikan tanpa mengeluh. Ia sering diberi sisa makanan yang paling buruk. Suatu kali, Teresia dituduh memecahkan vas bunga, padahal ia tidak pernah memecahkannya. Alih-alih berdebat, ia berlutut dan memohon pengampunan. Pengorbanan kecil ini lebih mahal dari pengorbanan yang lebih besar. Karena ini tidak dikenali oleh orang lain. Tidak ada yang memberitahukannya betapa hebatnya ia untuk penghinaan rahasia kecil dan perbuatan baik ini. Ketika Pauline terpilih sebagai prioritas, ia meminta Teresia untuk pengorbanan utama. Karena politik di biara, banyak suster khawatir bahwa keluarga Martin akan diambil ahli oleh biara. Oleh karena itu, Pauline meminta Teresia untuk tetap menjadi novis atau masa pencobaan untuk menghilangkan ketakutan yang lain bahwa 3 saudari itu akan mendorong semua orang. Hal ini berarti Teresia tidak akan pernah menjadi biarawati yang sepenuhnya, bahwa ia harus selalu meminta izin untuk semua yang ia lakukan. Pengorbanan ini menjadi lebih manis ketika Selin masuk biara setelah kematian ayahnya. Keempat saudari perempuannya sekarang bersama lagi. Teresia terus khawatir tentang bagaimana ia mencapai kekudusan dalam kehidupan yang ia jalani. Teresia tidak ingin hanya menjadi baik, ia ingin menjadi orang suci. Teresia berpikir, pasti ada cara bagi orang-orang yang hidup tersembunyi, kehidupan kecil seperti miliknya. Ia mengatakan, saya tahu, saya selalu ingin menjadi orang suci. Sayangnya, ketika saya membandingkan diri saya dengan orang-orang kudus, saya selalu menemukan bahwa ada perbedaan yang sama antara orang-orang kudus dan saya, seperti antara gunung yang puncaknya hilang di awan dan butiran pasir yang rendah diinjak oleh orang yang lewat. Alih-alih berkecil hati, ia berkata pada dirinya sendiri, katanya, Tuhan tidak akan membuat saya mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Dan meskipun saya kecil, saya dapat bertujuan untuk menjadi orang suci. Saya tumbuh lebih besar. Jadi, saya bertahan dengan diri saya apa adanya. Dengan semua kesalahan yang tak terhitung banyaknya, tetapi saya akan mencari beberapa cara untuk
untuk pergi ke surga melalui jalan yang kecil, yang sangat pendek dan sangat lurus. Jalan kecil yang cukup baru. Kita hidup di zaman penemuan. Kita tak perlu lagi susah payah menaiki tangga-tangga. Di rumah-rumah kaya ada lift, dan saya bertekad untuk menemukan lift untuk membawa saya kepada Yesus, karena saya terlalu jauh dan kecil untuk menaiki tangga kesempurnaan yang curam. Jadi saya mencari dalam kitab suci beberapa gagasan-gagasan tentang seperti apa hidup yang saya inginkan ini. Dan saya menemukan kata-kata ini, siapapun yang kecil, datanglah kepada saya. Ini adalah lenganmu. Yesus itu adalah lift untuk membawa saya ke surga. Jadi tidak perlu bagi saya untuk tumbuh dewasa. Saya harus tetap kecil dan menjadi semakin kecil. Teresia khawatir tentang panggilannya, dan ia pun mengatakan, saya merasakan panggilan imam dalam diri saya. Saya memiliki panggilan rasul. Kemartiran adalah impian masa muda saya, dan mimpi ini telah bertumbuh bersama saya. Mengingat tubuh mistik gereja, saya menginginkannya untuk melihat diri saya di dalam mereka semua. Cinta kasih memberi saya kunci panggilan saya. Saya mengerti bahwa gereja memiliki hati dan bahwa hati ini berkobar dengan cinta. Saya mengerti bahwa cinta mencakup semua panggilan, bahwa cinta adalah segalanya yang mencakup semua waktu dan tempat. Dengan kata lain, bahwa itu adalah abdi. Kemudian dalam kegembiraan yang berlebihan, aku mengatakan, "Oh Yesus cintaku, panggilanku, akhirnya aku menemukannya. Panggilanku, apakah cinta?" Ketika seorang antagonis terpilih sebagai pemimpin, kecurigaan dan rencana politik baru bermunculan. Kekhawatiran atas saudara-saudara Martin mungkin tidak berlebihan. Di biara kecil ini, mereka sekarang menjadi 1/5 dari populasi. Meskipun demikian, dan fakta bahwa Teresia adalah seorang novis tetap, mereka menempatkan ia sebagai penanggung jawab novis lainnya. Kemudian pada tahun 1896, Teresia mengalami batuk darah. Ia terus bekerja tanpa memberitahu siapapun sampai ia menjadi sangat sakit. Setahun kemudian, semua orang mengetahuinya. Yang terburuk, ia telah kehilangan kegembiraan dan kepercayaan dirinya. Ia merasa akan mati muda tanpa meninggalkan apapun. Kemudian Pauline saudarinya menyuruhnya menuliskan ingatannya untuk jurnal, dan sekarang ia ingin melanjutkan. Jadi mereka akan memiliki sesuatu untuk diedarkan dalam hidupnya setelah kematiannya. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga ia berkata bahwa jika ia tidak memiliki keyakinan, ia akan mengambil nyawanya sendiri tanpa ragu-ragu. Tetapi ia mencoba tetap tersenyum dan ceria, dan berhasil dengan baik sehingga beberapa orang mengira bahwa ia berpura-pura sakit. Satu mimpinya sebagai pekerjaan yang akan ia lakukan setelah kematiannya, yaitu membantu mereka yang ada di bumi. Katanya, "Aku akan kembali, surgaku akan dihabiskan di bumi." Teresia kemudian meninggal pada tanggal 30 September 1897 pada usia ke-24 tahun. Ia sendiri merasa itu adalah berkah yang Tuhan izinkan ia mati pada usia itu. Ia selalu merasa bahwa ia memiliki panggilan untuk menjadi seorang
seorang imam dan merasa Tuhan memberikan ia mati pada usia muda, ia akan ditabiskan jika ia seorang laki-laki, sehingga ia tidak harus menderita. Setelah ia meninggal, semua orang yang ada di biara kembali normal. Seorang biarawati berkomentar bahwa tidak ada yang perlu dikatakan tentang Teresia, tetapi saudarinya mengumpulkan tulisan-tulisan Teresia dan sayangnya banyak orang mengeditnya dan mengirimkan 2000 eksemplar ke biara-biara lain. Tetapi cara kecil Teresia untuk percaya kepada Yesus untuk membuatnya kudus dan mengandalkan pengorbanan kecil setiap hari daripada perbuatan besar menarik ribuan umat Katolik dan orang lain yang mencoba menemukan kekudusan dalam kehidupan biasa. Dalam waktu 2 tahun, keluarga Martin harus pindah karena ketenarannya begitu besar, dan pada tahun 1925 Teresia dikanonisasi. Demikian kisah Santa Teresia dari Lisieux yang adalah salah satu santa pelindung misi, bukan karena ia pernah pergi kemanapun, tetapi karena kecintaannya yang khusus pada misi dan doa serta surat yang ia berikan untuk mendukung para misionaris. Hal ini adalah pengingat bagi kita semua yang merasa kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ingatlah bahwa hal-hal kecillah yang membuat kerajaan Allah terus bertumbuh. Semoga kisah ini menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di kisah Santo Santa selanjutnya bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.